Selamat pagi pemirsa, pada pagi ini kami akan membahas isu yang sangat krusial bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup kita semua, yaitu pencemaran lingkungan. Dalam liputan ini, kita akan melihat bagaimana pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Kami juga akan berbicara langsung dengan para ahli dan menampilkan laporan langsung dari lapangan. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih studio. Saat ini saya berada di salah satu wilayah yang terkena dampak pencemaran lingkungan, di mana kita dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi lingkungan yang tercemar telah mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, baik pencemaran air, udara, maupun tanah. Telah menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Saya juga akan berbincang dengan beberapa salah satu pakar lingkungan untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut tentang langkah-langkah yang kita ambil untuk meminimalkan dampaknya. Maaf Pak, saya mau bertanya, Bapak namanya siapa? Pak D. Bambang Sri Karyoto. Di sini saya mau wawancarai Bapak tentang lingkungan sampah. Bisa Bapak jelaskan apa penyebab utama pencemaran lingkungan di daerah ini? Pencemaran Daerah ini. Oh, daerah ini. Iya. Pencemaran daerah ini ya mengenai siapa ini? Utama mengenai sampah. Ya. Sampah ini sebenarnya yang menjadi persoalan pertama adalah masyarakat tidak menyadari untuk membuang sampahnya. Kedua, juga kurang apa ini namanya bak untuk bin atau bak untuk persiapan untuk menaruh sampah. Karena di sini kalau nggak ada bak atau bin, juga masyarakat itu membuangnya sembarangan gitu. Jadi menyebabkan pencemaran lingkungan gitu. Nah, pertanyaan kedua itu ada dampak apa saja yang ditimbulkan dari pencemaran ini terhadap kesehatan masyarakat? Oh, kalau untuk menimbulkan hal-hal yang negatif, satu yaitu bau, dua ya dalam orang berjalan mengganggu aktivitas, tapi ada petugasnya untuk menyingkirkan di pinggir-pinggir. Alhamdulillah ada. Nah, untuk pencemaran kalau ada dampak banjir itu bisa menimbulkan banjir. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pencemaran ini? Kalau masyarakat itu kalau pemerintah itu harus mempersiapkan untuk pengangkutannya, dan pengangkutan atau bin tadi yang dipersiapkan itu harus diisi ke dalam bak. Sehingga masyarakat itu harus menyadari membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan gitu mengakibatkan dampak hal banjir. Oke Pak. Nah, yang pertanyaan itu bagaimana kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan dalam mengurangi pencemaran? Nah, kalau untuk industri itu udah ditunjuk oleh sesuatu perusahaan, itu ditunjuk oleh kantor untuk persiapan barang-barangnya diangkat sendiri oleh bin dipersiapkan. Kalau masyarakat ini ya seharusnya menyadari lah gimana caranya supaya baik tidak terjadi banjir, bau, dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh sampah itu. Selanjutnya, saran apa yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat agar lebih peduli dan berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan? Dalam hal ini satu harus menyadari sendiri, hingga masyarakat itu masyarakat itu harus menyadari sendiri hal-hal yang tidak menyebabkan dampak-dampak yang tidak bagus. Ya, saran-saran kami ya buanglah tempat sampah pada tempatnya. Demikian langsung laporan dari lapangan pencemaran lingkungan. Tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan kita semua. Melalui kondisi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan masalah ini bisa ditangani dengan lebih efektif. Mari kita
jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Isu pencemaran lingkungan memang sangat serius, namun bersama-sama kita dapat membuat perubahan positif. Mulailah dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Tetap waspada dan peduli terhadap alam kita. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Tetap sehat dan jaga lingkungan. Selamat pagi pemirsa, hari ini kami akan mengangkat topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sering kita ketemui, yaitu tentang penjual es di pinggir jalan. Dalam liputan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kehidupan para pedagang es, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka tetap bertahan di tengah persaingan dan cuaca yang tak menentu. Kita juga akan mendengarkan kisah inspiratif dari para penjual es serta laporan langsung dari tim di lapangan. Jangan kemana-mana. Terima kasih studio. Saat ini kita berada di tempat penjualan es teh bejo, di mana kita bisa melihat aktivitas dan para ibu-ibu yang membeli, bapak-bapak di sini. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu penjual es teh bejo. Studio, di sini kita telah mewawancarai salah satu penjualan es teh bejo dengan Bapak Deki. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bisa menjawab? Pertanyaan yang pertama, bisa Anda ceritakan bagaimana awal mula Anda berjualan es di pinggir jalan? Nggak ada perencanaan sama sekali sebenarnya. Lebih tepatnya udah sering merasakan kegagalan dalam hidup ini. Jadi karena ada peluang, makanya mengambil. Jadi karena sesuatu usaha itu kalau kita berani untuk mengambil, ya insya Allah pasti akan jadi. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam berjualan, terutama saat cuaca sedang tidak mendukung? Ya, tantangan tersendiri memang tidak ada, karena rezeki sudah ada. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda menentukan lokasi berjualan agar dagangan laris? Nah itu dia, kita mencari lokasi yang bisa dibilang potensial. Ada gedung-gedung tempat orang bekerja, tempat gedung perkantoran, dan yang terakhir ada sekolahan begitu bisa dibilang. Dan banyaknya aktivitas di lingkungan tersebut seperti ada dekat perumahan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Apakah ada strategi khusus yang Anda gunakan untuk menarik lebih banyak pelanggan, misalnya kayak variasi rasa atau harga promosi? Dibilang lebih bagus yang varian rasa untuk strategi marketingnya untuk meningkatkan daya jual. Tapi ya daripada itu yang lebih utama kejujuran. Ya kalau kita nggak jujur ya orang yang merasakan, pembeli yang merasakan dagangan kita ya. Kalau kita nggak jujur ya otomatis pelanggan nggak boleh lagi. Oke, baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Bagaimana dengan persaingan antar penjual es di sekitar Anda? Apakah ada bentuk kerjasama atau justru kompetisi? Lebih kebanyakan yang terjadi saat ini bisa dibilang kompetisi. Banyak orang yang menyukai dagangan kita, tapi lebih banyak juga orang yang tidak menyukai dagangan kita. Ya begitulah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu wawancaranya. Oke. Baik, di sini kita telah mewawancarai salah satu penjualan es teh bejo dengan Bapak Riki. Nah, di sini mari kita memastikan mereka tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih atas laporannya. Para penjual es di pinggir jalan bukan hanya menyegarkan hari kita dengan es yang mereka jual, tetapi juga memberikan pelajaran tentang ketekunan dan kreativitas dalam mencari nafkah. Mari kita terus mendukung usaha kecil dan memastikan mereka tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman. Sampai jumpa di liputan berikutnya.
Selamat pagi pemirsa, pada pagi hari ini kami akan mengangkat topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sering kita temui, yaitu tentang rumah makan. Dalam liputan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kehidupan para pedagang, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana cara mereka tetap bertahan hidup di tengah persaingan dan cuaca yang tak menentu. Kita juga mendengarkan kisah inspiratif dari para penjual, serta laporan langsung dari tim di lapangan. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Terima kasih studio. Baik, sekarang kita sudah berada di Rumah Makan Padang dan kita akan mewawancarai salah satu pemilik dari Rumah Makan Padang. Baik, sekarang kita akan mewawancarai salah satu dari pemilik rumah makan tersebut. Permisi Bu. Oh iya, ya deh, apa Boleh sih? minta waktunya sebentar mewawancara. Saya dari SMA Negeri 1 yang mewawancara Ibu tentang rumah makan ini. Boleh Bu? Maksudnya tentang apa ya? Ya tentang rumah makan, apa aja yang gimana awal Ibu buka usaha ini. Boleh Bu? Ibu dari sekolah mana? Mbak sekolah mana? Saya dari SMA Negeri 1 Klaten. Oh, terus ada jadwalnya untuk mencari tahu tentang warung atau Iya. mana ya? Kami memang ditugaskan dari guru kami sendiri, guru bahasa Indonesia untuk mewawancara Ibu. Jadi yang maksudnya mau apa ini? Kami wawancara seputar mungkin beberapa pertanyaan akan saya lemparkan ke Ibu. Ya, boleh. Sebelumnya saya mau tanya nama Ibu siapa kalau boleh tahu? Oh, nama saya kalau nama lengkapnya, tapi sering dipanggil dengan Mama Cendana. Oh, Mama Cendana. Iya. Mama Cendana saya boleh tanya nggak? Gimana sih Mama Cendana ini awalnya membuka usaha warung makan ini? Perjalanan ibu jauh dari nol gitu, tapi saya tetap semangat. Satu demi satu saya belajar masak macam-macaman masak. Wah. Pertama taunya nyambal doang, Iya. setelah nyambal taunya bikin asam pedas, baru gulai, sambal ijo, ataupun itu seperti inilah masakan ibu. Nah, terus masakannya bukan hanya di sini saja, ada seperti ini nih, ini ada ini semua lengkap di sini. Dan apa ada yang tidak perlu bisa ibu buat gitu. Jadi kita fokusnya bukan hanya di nasi padang. Iya. Jadi masakannya itu Nusantara gitu. Oh iya, kalau boleh tahu kan Ibu jualan bukan cuma nasi padang aja nih, makanan padang, makanan Nusantara. Kalau boleh tahu pendapatan omset Ibu setiap hari itu berapa ya? Itu sebenarnya kan konfidensial ya kan, tapi yang namanya jualan itu deh rezeki-rezekian. Iya, Ibaratnya kalau lagi hujan berarti orang lagi suka mie Iya, buat di rumah. Kalau musim panas suka cari jajan di luar ya, tapi ya bolehlah dikatakan cukup untuk buat makan sama anak-anak. Iya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Bu. Gimana sih Ibu menarik pelanggan buat bisa datang ke rumah makan Ibu gitu? Oh, itu so pasti senyum duluan. Oh iya, benar. Itu kalau menarik pelanggan itu satu kebersihan kita jaga. Baik, kita sudah selesai mewawancara salah satu pemilik dari rumah makan tersebut. Kita kembali lagi ke studio. Terima kasih atas laporan para penjual di rumah makan Padang ini. Bukan hanya menyegarkan hari kita dengan makanan yang mereka jual, tetapi juga memberikan pelajaran tentang ketekunan dan kreativitas dalam mencari nafkah. Mari kita terus mendukung usaha kecil dan memastikan mereka tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman. Sampai jumpa di liputan berikutnya.